Shalom saudara, di dalam Tuhan apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa dan sudah lama kita tidak beribadah offline. Tetapi kita percaya ibadah offline maupun secara online tidak mengurangi hadirat Tuhan. Saudara, senang saya bisa bertemu dengan saudara pada hari ini. Dimanapun posisi Bapak Ibu Saudara saat ini, baik di rumah-rumah atau dalam perjalanan, kita sangat percaya ibadah online saat ini tetap mengandung janji untuk saat sekarang maupun saat yang akan datang. Amin. Di saat Anda merindukan Tuhan, saudara akan merasakan hadiratnya. Di saat saudara merindukan Tuhan, Tuhan pun merindukan saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, kita terus merasakan hadiratnya. Karena mengapa? Hadirat Tuhan itu pertama memulihkan kehidupan kita. Hadirat Tuhan itu menguatkan kita dikala kita lemah. Hadirat Tuhan itu menguduskan kita dikala kita tidak kudus. Hadirat Tuhan itu menyembuhkan kita dikala kita mengalami kesakitan. Hadirat Tuhan itu memberi semangat kepada orang-orang yang patah hati. Begitu juga hadirat Tuhan datang kepada orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang hancur hati. Sekarang apapun keadaanmu, sampai ibadah ini selesai, saya merasakan ibadah pada hari ini ada suatu mujizat yang akan Tuhan buat saudara yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Ada mujizat yang akan terjadi pada hari ini. Apakah mujizat itu? Saudara terkasih dalam Tuhan, saya merasakan mujizat itu akan tiba pada saudara sewaktu saudara mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Apapun sakit penyakitmu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, semua akan dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi saya sampaikan saudara, tetapi kalau kita beribadah, kita harus beribadah dengan benar. Kita harus beribadah dengan sungguh. Supaya kita merasakan kesungguhan kita. Sewaktu kita sungguh, Tuhan pun lebih sungguh kepada kita. Karena kita percaya hadiratnya menguatkan kita semua. Hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan membagikan tentang bangkitlah, jadilah terang di era Pentakosta ketiga yang luar biasa ini. Terambil dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini adalah kerinduan Tuhan, supaya umatnya menjadi terang dalam kegelapan, dan kita semua umat Tuhan. Katakan kita semua umat Tuhan. Katakan kita semua adalah umat Tuhan. Saudara, untuk kita bangkit menjadi terang, kita butuh kasih mula-mula. Katakan kita butuh kasih mula-mula yang datang dari Tuhan. Karena kasih mula-mula menimbulkan semangat. Kasih mula-mula menimbulkan semangat untuk kita bangkit. Itu perlu semangat saudara. Kalau kita mau bangkit tetapi tidak semangat, tidak mungkin kita bangkit. Untuk itu saudara terkasih, untuk membuat kita semangat, kita harus punya cinta mula-mula kepada Tuhan. Kita harus mempunyai cinta mula-mula kepada Tuhan. Barulah kita bangkit. Saudara, saya ilustrasikan bagaimana kalau kita mempunyai cinta mula-mula. Seperti orang yang sedang pacaran, saudara terkasih dalam Tuhan. Orang yang sedang pacaran tidak tahu akan musim. Tidak tahu dengan musim. Walaupun itu musim hujan, musim panas, musim dingin, musim salju, ataupun musim pandemi. Tetapi orang yang punya kasih mula-mula, cinta mula-mula, saudara, orang yang sedang jatuh cinta, dia tidak melihat keadaan apapun. Keadaan apapun tetap dia terobos. Saudara terkasih, untuk itu kembali kita perlu cinta mula-mula, supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama secara luar biasa. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa,
tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara terkasih, kita sudah sangat tahu keadaan dunia saat ini. Pandemi corona, kegelapan, kekelaman sedang menutupi bumi ini. Corona bukan hanya menelan korban jiwa yang begitu banyak, tetapi juga menghantam perekonomian bangsa-bangsa. Mungkin kita sudah tahu dan sangat tahu. Tinggal kita buka saja di Google dan kita melihat bagaimana perusahaan-perusahaan di dunia sedang mengalami kehancuran. Tetapi saudara terkasih, kita dipanggil sebagai anak-anak terang. Kita harus berdoa untuk Indonesia. Kita harus berdoa untuk bangsa. Kita harus berdoa untuk bangsa-bangsa. Maka saudara terkasih, kita diberi tugas oleh Tuhan untuk menerangi kegelapan yang sedang terjadi di bumi ini. Maka tugas anak Tuhan sebagai terang untuk menerangi kegelapan itu. Saudara terkasih, kesadaran untuk bangun dari ketiduran rohani, kesadaran kita untuk bangun dari ketiduran rohani, kita baca Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Dan Kristus akan bercahaya atasmu. Maka bangkitlah, bangunlah, tunjukkanlah kita sebagai anak terang di dalam kegelapan dunia ini. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, mengingatkan status kita sebagai anak terang. Hidup dengan bijaksana, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mengingatkan status kita adalah anak-anak terang. Saya katakan ketiga kali. Mengingatkan status kita sebagai anak-anak terang. Saudara terkasih, ini juga ditujukan kepada kita semua. Katakan amin. Ini juga ditujukan kepada kita semua. Katakan amin. Contoh saudara terkasih dalam Tuhan. Apakah kita melakukan kehidupan kita pada saat sekarang ini sudah benar, atau belum benar, atau setengah benar? Pemerintah, para kantor-kantor menyampaikan untuk kita work from home, ya, bekerja di rumah. Tetapi apakah kita bekerja dengan baik? Apakah kita bekerja dengan sungguh? Hanya saudara yang tahu. Untuk itu saudara sebagai anak-anak terang, kita harus mengikuti apa kata pemimpin kita. Kita harus mengikuti apa kata pemerintahan kita. Kita harus bekerja di rumah dengan sungguh, seperti kita bekerja sewaktu kita di kantor kita. Begitu juga kita ibadah pada hari ini. Sewaktu kita beribadah secara offline, kita pun harus dengan sungguh, saudara. Kita pun harus dengan sungguh beribadah secara online ini dengan benar, sehingga kita bisa merasakan hadiratnya. Saudara terkasih, jangan kita disuruh kerja di rumah, tetapi kita lakukan sleep from home. Kita tidur-tiduran di rumah, kita malas-malasan di rumah. Saudara, Alkitab mengatakan orang malas jangan makan. Betapa, saudara, untuk kita keseriusan kita kepada Tuhan, keseriusan kita kepada pemimpin kita, di kantor-kantor kita, anak-anak Tuhan, benar-benar harus melakukan apa yang disuruh. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau disuruh menabur, kadang-kadang kita disuruh menabur. Untuk menabur, setiap kita menabur, pasti kita akan menuai. Amin. Saudara, sewaktu kita disuruh menabur, jangan kita minta taburan. Tapi kita percaya sewaktu kita menabur, Tuhan yang akan menabur taburan itu di dalam kehidupan kita. Menabur dalam segala berkat, itu adalah bagian Tuhan yang akan kita terima. Siapakah orang yang Tuhan cari saat ini? Oh Pak Afu, Tuhan sedang mencari orang. Iya, saya katakan iya. Siapakah orang yang Tuhan cari saat ini? Adalah orang yang punya hati yang remuk dan rendah hati. Yesaya 57 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya,
dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan orang-orang yang remuk. Saudara, Tuhan bersemayam di tempat yang tinggi dan di tempat yang kudus, dan Tuhan juga dekat dengan orang-orang yang remuk hati, dekat pada orang-orang yang rendah hati, dekat kepada kita yang mau merendahkan hati kita paling dalam. Kita tahu kekuatan kita tidak seberapa, tetapi kekuatan Tuhan itu yang luar biasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan Tuhan memberi semangat kepada mereka untuk memulihkan Indonesia. Tuhan memberi semangat kepada kita untuk memulihkan Indonesia dan bangsa-bangsa di era Pentakosta ketiga yang sangat-sangat luar biasa ini. Untuk itu saudara terkasih, jadi untuk bangkit perlu semangat. Untuk bangkit perlu semangat. Bagaimana orang, sedangkan saudara terkasih, sewaktu kita tidur, kalau kita tidak mau bangun, itu kita tetap ada di tempat tidur. Suatu kita bangkit, perubahan terjadi. Kita ada di atas tempat tidur dan kita bisa bergerak, masuk ke kamar mandi dan langsung mandi saudara. Saudara terkasih, dan untuk semangat perlu orang-orang yang remuk hati. Apakah orang-orang yang remuk hati? Adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang cengeng seolah-olah mudah menangis. Saudara terkasih dalam Tuhan, adalah orang-orang yang mudah menangis sewaktu bertemu dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Saya saksikan beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah 3 hari yang lalu, saya berada di ruang tamu, saya baca-baca, tetapi tahu-tahu hadirat Tuhan begitu pekatnya datang kepada saya dan menjamah saya, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya langsung menangis, saya tidak tahu mengapa apa yang saya tangiskan saudara. Tapi saya tahu Tuhan sedang menjamah saya. Langsung saya masuk ke dalam kamar saudara terkasih dalam Tuhan. Di situ saya tumpahkan air mata saya saudara. Di situ seolah-olah inilah yang disebut hati yang remuk saudara. Untuk itu sesudah hampir setengah jam saya keluar ke depan lagi. Dan kira-kira setengah jam saya di luar. Tahu-tahu hadirat Tuhan menjamah saya lagi. Saya langsung masuk ke dalam kamar dan saya langsung berbicara kepada Tuhan. Selamatkan bangsaku, selamatkan Indonesia, selamatkan kotaku, selamatkan negaraku, selamatkan bangsa. Dan saya berbicara kepada Tuhan untuk keluarga-keluarga. Saya berbicara kepada Tuhan untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Saya berbicara kepada Tuhan untuk kesejahteraan Indonesia, untuk kesejahteraan bangsa-bangsa dengan tetesan limpahan, tetesan air mata, dengan hati yang remuk. Saudara terkasih, begitu saya merasakan dekatnya kita kepada Tuhan, begitu saya merasakan begitu dekatnya kita kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi orang yang semangat. Dan orang-orang yang semangatlah yang terus menggongkan Pentakosta ketiga. Dan orang-orang yang semangatlah yang terus menggongkan Pentakosta ketiga. Dan orang-orang yang semangatlah yang terus mencanangkan Pentakosta ketiga.